Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persoalan masih tentang iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dibahas tentang terkait sedikit persoalan pertanyaan munkar dan nakir pada saat ketika manusia nanti meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita melanjutkan bahasan kita masih di seputar terkait dengan persoalan tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an yu'mina bi'adabil qabri wa annahu haqqun wa hukmuhu adlun 'alal jismi war ruhi 'ala ma yasha'u. Wa an yu'mina, kalau ada an ke fi'il mudhari maka tandanya itu adalah fathah. Wa an yu'mina, bukan yu'minu ya. Wa an yu'mina, yaitu beriman. Beriman kepada apa? Bi adabil qabri, dengan azab kubur. Wa annahu haqqun, bahwa azab kubur itu adalah sesuatu yang hak. Maksudnya benar adanya dan benar terjadi. Wa hukmuhu adlun 'alal jismi war ruhi 'ala ma yasha'u. Dan hukumnya atau ketetapan Allah terkait dengan persoalan azab kubur itu adlun, adalah adil. 'Alal jismi, yang menimpa jasad, war ruhi, dan ruh, 'ala ma yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi salah satu yang menjadi bagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim itu adalah beriman dengan azab kubur. Kata kubur dalam bahasa Arab itu dari kata qabara, artinya menutupi atau menyembunyikan atau memasukkan sesuatu ke dalam tanah. Maka kuburan itu di dalamnya ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang disembunyikan, dan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tanah. Maka sesuatu tersebut disebut dengan qabrun, atau tempat perkuburan namanya maqbaratun, maqbarah. Wa annahu haqq, bahwa terkait dengan azab kubur itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pasti akan terjadi. Berarti ada kelompok-kelompok yang menolak terkait dengan persoalan apa? Azab kubur. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang terkait dengan azab kubur adalah hak. Apa buktinya? Buktinya ada hadis. Hadis apa? Hadis, dan hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengatakan hadis itu hadis yang bisa dipegang.
bisa dipakai. Apa hadisnya? Rasul pernah melewati 2 kuburan. Lalu kemudian Rasul mengatakan 2 kuburan ini sedang diadab, sedang disiksa. Lalu kemudian Rasulullah SAW meletakkan di atasnya itu pelepah kurma untuk meringankan azab. Kata Rasul, yang salah satunya diazab karena suka ngadu domba, namimah. Ngadu domba, kelompok ini diadu sama kelompok ini. Kan banyak begitu orang modelnya. Dia benci sama dia, dibenci nih. Maka dia pengen orang lain juga benci sama dia. Tuh ada yang begitu kan. Kalau kita benci sama orang udah sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak. Ini ngajak-ngajak orang, ke setan juga kan. Setan kan mau masuk neraka ngajak orang. Benci sama dia, orang lain dipengaruhi benci sama dia tuh. Akhirnya dihasut, Pak. Provokasi. Itu orang seperti itu suka ngadu domba. Dan itu kalau masuk kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur. Nabi yang ngatain. Yang kedua adalah orang yang kalau buang air kecil itu enggak menjaga dirinya sembarangan. Enggak boleh ngelihat pohon, dia kencing gitu. Kayak kucing gitu. Kalau kucing lihat ban. Atau kencingnya tuh enggak cebok, kalaupun cebok enggak bersih. Dan ini sering terjadi, berulang. Kenapa? Kalau dia tidak ceboknya tidak bersih, maka mempengaruhi sholatnya. Mempengaruhi sholatnya. Kalau setiap dia sholat, sementara ceboknya nggak bersih, sholatnya sah nggak? Nggak sah, Pak. Makanya sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan sepele ini, persoalan besar. Maka orang yang seperti ini tuh kata Nabi diazab di dalam kuburnya. Maka Nabi meringankan dengan pelepah kurma yang masih basah dengan harapan selama dia basah bisa memberikan bantuan. Apa bantuannya? Minimal meringankan. Karena azab kubur berat. Maka dengan pelepah kurma itu bisa meringankan. Maka kemudian dianalogikan oleh orang-orang, kalau ente ke kuburan kasih kembang. Kasih kembang air, diairin tuh, ya kan? Makanya laku lah orang yang jualan kembang di Rebelong tuh kan. Belinya di situ, yang di Kober, laku tuh. Bukan karena kembangnya, karena menganalogikan dengan pelepah kurma. Ente mau cari pelepah kurma apa di sini? Ada nggak? Nggak ada itu. Apa? Daun-daun yang dipotong. Kasih kembang-kembang. Kenapa kembang? Supaya kelihatan enak. Nanti ente beli apa lagi? Airnya disiram. Selama basah itu bisa meringankan yang ada di dalam kubur. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua hadisnya Nabi suruh kalau kita selesai sholat, sebelum selesai sholat kan ada tasyahud akhir tuh. Nah di situ ada satu doa setelah tasyahud akhir. Apa doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masih dajjal dan seterusnya. Itu doa dari Nabi. Kalau Nabi mengatakan berlindung kepada azab kubur, berarti azab kubur ada enggak? Ada, Pak. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh imam kita Imam Al-Ghazali hak. Ada dasarnya, benar. Enggak mungkin enggak ada. Kenapa? Karena orang-orang seperti Mu'tazilah itu mengatakan tidak ada, enggak masuk akal. Kalau ada mayat yang sudah merupakan benda mati yang tidak memiliki sensor, merasakan sakit atau mendapatkan nikmat, merasakan nikmat, maka enggak mungkin ada azab karena udah mati. Itu alasannya. Termasuk juga kelompok Khawarij, kelompok yang dulu keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, jadi satu kelompok. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menentang kelompok-kelompok yang anti terhadap azab kubur. Kenapa kita disuruh beriman kepada azab kubur?
Yang pertama, supaya kita terdorong melakukan amal soleh, terdorong tobat buru-buru di dunia ini, jangan sembarangan, jangan seenak dewe kata orang Jawa, betul baik? Seenaknya aja hidup kok, ada tanah orang diambil, ada ayam orang keluar diambil, dia potong, seenaknya aja hidup, itu punya orang. Ada pohon mangga di depan itu ada buahnya, main ambil-ambil aja itu. Itu punya orang. Hah? Bukan punya Tuhan itu. Artinya apa? Kalau kita iman kepada azab kubur, maka kita sadar bahwa pertanggungjawaban amal itu dimulai pada saat ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya. Bukan di akhirat dulu, di kuburnya udah disiksa. Kalau di kuburnya dia tidak selamat, maka apalagi di akhirat. Makanya Nabi mengajarkan tuh cara-cara supaya tidak terkena azab kubur. Pertama, jauhi namimah. Yang kedua, jauhi bersuci tanpa bersih. Yang ketiga apa? Jangan meninggalkan sholat apapun alasannya. Jangan memakan harta anak yatim. Banyak tuh disebutkan hadisnya, dan itu bisa ditemukan dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Yang kedua, supaya kita jangan terlalu cinta dunia, Pak. Memang dunia penting, kita perlu cari, tapi ingat, jangan sampai dunia itu membuat kita lupa kepada Allah. Jangan sampai dunia itu membuat kita rakus dan tamak terhadap dunia. Gajinya udah cukup, Pak. 20 juta, cukup nggak tuh? Masih korupsi. Oh, ini kan kurang ajar. Kalau ada orang yang gajinya pas-pasan, misalnya, lalu ngambil apa tuh sejenis apa sih? Kayak kalau ada orang yang ngasih, tolong dipercepatin ya surat nih. Apa istilahnya? Uang pelicin. Iya, uang pelicin tuh. Biasanya kan orang-orang kalau kita mau bikin surat, di mana tuh? Di kepolisian, ya kan? Bikin apa tuh? SKJK, apalagi banyak lah. Atau di kelurahan, supaya cepat tuh. Saya jarang sih bikin di kelurahan, tapi biasanya begitu. Haji Maksud ini pengalaman. Biasanya begitu tuh. Nah, kalau itu kan yang kecil-kecil, biasanya itu dia bantu. Tapi kalau orang yang gajinya sudah besar, kayak hakim tuh Pak, udah dinaikin 200-300% lagi. Masih korupsi itu, kan kurang ajar itu. Hakim tuh. Bukan Abdul Hakim. Hakim. Makanya kalau nama jangan pakai hakim lah. Nanti dianggap koruptor lagi. Nah, karena itu maka kalau kita percaya ada azab kubur, hidup kita hati-hati. Hati-hati. Dunia, oke, tapi jangan sampai hati kita terikat dunia. Kejar dunia, lupa ngaji, lupa sholat, lupa puasa. Itu maksudnya. Dunia boleh dikejar, tapi sholat tetap jalan. Ngaji jangan lupa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan. Wa hukmuhu adlun. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini adil. Kok adil? Ya jelas dah, orang yang berbuat salah harus dihukum enggak? Hukum. Orang yang melakukan kebaikan diberikan reward enggak? Apa itu reward? Ganjaran enggak? Diberikan. Makanya orang yang hidupnya soleh ketika di dunia meninggal dapat nikmat kubur. Bagi orang yang hidupnya bermasalah, zalim terhadap dirinya, kepada Allah dan orang lain, maka dapat azab kubur. Jadi ada dua, nikmat kubur dan azab kubur. Adil nggak Allah? Adil. Dan yang merasakan bukan cuma ruh, tapi juga jasad. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang disiksa di dalam kuburnya adalah ruh wal jasad. Ala ma yasha, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Lah kan udah hancur jasadnya. Kan ada bertanya gitu. Kalau jasadnya hancur, wallahu alam bisawab. Kita nggak bisa, kan ini soal yang bersifat metafisik, yang nggak bisa dipakai logika, akal nggak mampu.
Lalu alam barzah gimana orang yang meninggalnya di lautan? Berarti bukan alam kubur, namanya alam barzah. Alam barzah itu bukan di tanah, di alam barzah. Apa itu barzah? Pemisah antara dunia akhirat tuh. Di tengah-tengahnya, sebelum akhirat dibuka, maka berada di tengahnya alam barzah. Dia mau meninggal tenggelam, nggak dikuburin, atau dikuburin, tapi alamnya alam barzah. Jangan alam kubur nih, dia kan nggak mati, nggak dikuburin tuh. Gimana tuh? Dia berada di alam kubur, maksudnya alam barzah. Jadi pemahamannya bukan di dalam kuburnya tuh, tapi di alam barzah, disebut alam kubur atau alam barzah. Bisa dipahami ya? Jangan sampai nanti bingung tuh. Wa yu'minu, yang berikutnya adalah beriman. Beriman kepada apa? Bil ba'si wan nusyur. Di dalam atau beriman kepada hari kebangkitan. Ba'si wan nusyur ini artinya hari kebangkitan. Wa annahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi, menghidupkan, al-idhama, tulang belulang, wahya ramim, sementara tulang belulang itu sudah hancur lebur. Kama ansha'aha awwala marratin, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan tulang belulang itu pada pertama kali. Wa yaruddur ruha fil jasadi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaruddu. Apa artinya ruddu? Yaruddu itu artinya mengembalikan. Mengembalikan apa? Ar-ruha, ruh. Kemana? Fil jasadi, ke dalam jasad. Kama huwa fid dunya, sebagaimana jasad itu berada di dunia. Maksudnya jasad yang sekarang ini. Yang disiksa itu nanti adalah jasad yang sekarang ini. Qablal mauti, sebelum kematian dia, wa yaj'aluhu syakhsan sawiyan, dan Allah menjadikan dia menjadi syakhsan, pribadi atau orang, sawiyan, yang utuh. Nah, kita jelasin nih. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan dan keimanan kepada hari kebangkitan. Jadi nanti kita Pak, nih, pada saat ketiga malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, maka semua yang hidup mati. Yang hidup mati semua. Dunia hancur. Alam semesta hancur. Yang hidup mati semua. Berarti hari kiamat. Hari kiamat. Di dalam Al-Quran disebutkan, Iza zulzilatil ardu zilzadaha wa akhrajatil ardu asqadaha, dan seterusnya. Ada lagi al-qari'ah, mal qari'ah, dan seterusnya. Itu terkait dengan goncangan. Goncangan-goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Semua mati. Mati tuh. Lalu kemudian ditiup sangkakala kedua, nusyur, ba'si wan nusyur, kemudian dibangkitkan. Jadi beberapa tahun tuh setelah dimatikan, ditiup sangkakala kedua, maka semua makhluk yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang sudah jadi tulang belulang. Makanya orang-orang kafir Mekah yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, itu mereka bertanya, man yuhyil idama wa hiya ramim. Apa jawabannya? Surat apa itu? Maykul mayyuhyil idama wa hiya ramim. Terus ansha'aha awwala marrah. Itu ada disebutkan sini. Katakan ya Muhammad, yang menghidupkan kembali, yang menciptakannya pertama kali. Karena apa? Karena mereka mengatakan, gua nggak percaya dengan hari akhirat, hari kebangkitan. Orang kalau udah mati ya mati, nggak ada lagi dunia, kehidupan berikutnya.
Siapa? Pertama orang kafir Quraisy saat itu, dan termasuk orang-orang kafir yang sekarang. Yang kedua adalah ateis, nggak percaya bahwa setelah dunia ini ada dunia atau alam yang disebut dengan akhirat, nggak percaya pada hari akhirat. Itu kelompok ateis, dan itu dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian setelah dibangkitkan nih, maka jasadnya ini kan jasad nih dibangkitkan. Jasad yang mana? Apakah jasad yang baru atau jasad yang lama ketika dia di dunia? Jawabannya jasad lama ketika dia di dunia. Berarti jasad yang seperti ini dibangkitkan kembali. Setelah itu ditiupkan roh, dikembalikan roh, karena roh nggak mati, roh itu abadi. Kenapa abadi? Diabadikan, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan ke jasad. Maka hiduplah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa yaj'aluhu shakhsan sawiyan, dan Allah jadikan dia itu menjadi manusia yang utuh lagi. Utuh. Utuh itu maksudnya apa? Jasad dan ruh kembalikan. Nanti di hari akhirat yang dihukum itu adalah jasad dan ruh. Kalau di dunia jasad dan ruh, yang dominan jasad atau ruh? Jasad. Makanya kita lebih cenderung kepada jasmani. Makan, minum, nikmat-nikmat itu. Kadang-kadang lupa dengan ruh spiritual. Nanti ketika meninggal, yang dominan ruh atau jasad? Ruh. Jasad yang ikut. Keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti pada saat di hari akhirat, ruh dan jasad bersama-sama. Yang disiksa adalah jasad yang di dunia. Kenapa? Kalau yang disiksa adalah jasad yang baru, Allah nggak adil dong. Yang mencuri tangan di mana nih? Di dunia atau yang baru? Dunia, Pak. Anda nampar orang, Anda zalim orang, Anda mencuri, Anda memukul, dan seterusnya. Itu yang di dunia. Maka yang disiksa adalah yang bertanggung jawab melakukan itu. Yaitu jasad di dunia dikembalikan lagi, kemudian ruh dikembalikan, maka jadilah satu pribadi yang utuh. Jasad di dunia dan ruh. Dan itu yang mendapatkan kenikmatan akhirat, dan juga mendapatkan siksa di akhirat. Bisa dipahami ya? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, tapi sebelum masuk ke akhirat ya, kita kembali dulu nih terkait dengan persoalan azab kubur ya. Kan tadi saya belum jelasin ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ruh dan jasad disiksa sekaligus? Tadi kan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang disiksa itu apanya? Ruh dan jasad. Hubungan antara ruh dan jasad di alam kubur itu berbeda dengan hubungan ruh dan jasad di dunia. Ini perlu dipahami. Kalau di dunia, ruh nempel pada jasad secara lahiriah. Maka ketika ruh keluar dari jasad, maka orang itu apa? Meninggal. Ruh ada yang netapnya cuma 70 tahun, maka meninggallah dia di usia 70 tahun. Memang udah batasannya. Ente kata Allah kepada ruh, ya, nempel sama dia itu 70 tahun aja. Nanti pada saatnya dia akan keluar. Dia mau sakit kek, mau dia tidak sakit, dia keluar. Ada orang yang meninggal nggak ada sakitnya? Ada nggak? Ada Pak, banyak. Tiba-tiba lagi nonton bola, selesai. Gol juga dia. Hanya hati-hati Pak, nonton bola jangan sendirian. Ada temennya. Karena ada orang yang nonton bola itu terlalu serius. Ya kan? Terlalu serius. Pas ketika gol, karena dia saking gembiranya, keterusan. Hati-hati juga. Ada orang sakit, aku lama meninggal, sakit mulu.
sampai keluarganya pusat capek ngurusnya. Ada yang 20 tahun sakit diurusin. Loh yang sakit ini nggak mati, yang ngurusin yang mati. Itu kan ada juga begitu kan? Banyak tuh. Nah, yang ngurusin udah meninggal. Ini yang sakit nggak meninggal juga. Jadi yang namanya sakit itu bukan persoalan dia meninggal karena sakit A, sakit B, sakit C. Itu sabab. Tapi memang jatah umurnya sudah selesai. Umurnya sudah selesai. Memang batas seruhnya sampai di situ. Maka ketika dia lagi mau ngapain, kalau sudah selesai sudah. Itu rahasianya. Maka ruh di dunia ini nempel pada jasad. Tapi di alam barzakh yang menjadi paling utama itu adalah ruh. Tapi ruh tetap tersambung dengan jasadnya yang ada di bumi. Jadi kalau kita ibaratkan yang kalau di dunia yang dominan apa? Jasad. Makanya kita suka sesuatu yang nikmat tubuh, makan. Bapak kalau diajak makan yang enak suka nggak tuh? Tuh. Kadang-kadang mau puasa batalin. Ada yang ngetir, gue makan sana enak nih. Gue lagi puasa Senin Kemis nih, batalin lu aja, batal. Maka tuh. Jasad Pak, kalau puasa ruh, jasad tuh. Nanti pada saat ketika ada di alam barzakh yang dominan ruh, jasad nempel ke ruh. Nanti di akhirat jasad dan ruh utuh sawiyan. Wa ya'aluhu saksan sawiyan. Allah jadikan dia jasad dan ruh utuh melekat dua-duanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Makanya yang diperbuat ini nanti akan menginformasikan kepada Allah. Dalam Al-Quran ada nggak tuh? Yau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari akhirat itu kata Allah, nakhtimu, kami akan tutup, kunci. Apa ini kunci? Afwahihim, mulut-mulut mereka. Kenapa? Mulut suka bohong. Dikunci. Lalu yang bersaksi apa? Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong kepada kami menjadi saksi adalah tangan. Habis tangan apa lagi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Dua nih, kaki dan tangan. Kalau kaki dan tangan bersaksi, berarti ada informasi enggak? Ada informasi enggak, Pak? Punya. Berarti kalau dia ada informasi terhadap apa yang kita lakukan di dunia, dia ngerekam. Tangan ngerekam nih. Kaki merekam seperti CCTV. CCTV kan merekam tuh, lalu kemudian disimpan. Cuma kita direkam oleh tangan kita, direkam oleh kaki kita, disimpan. Ada yang disebut dengan memori. Cuma kita nggak tahu memori Allah, kita nggak tahu seperti apa memorinya. Tetapi yang pasti itu akan terekam dari kita lahir sampai meninggal, terekam tuh. Kalau yang direkam yang baik-baik aman, Pak. Tapi yang direkam yang buruk-buruk, hati-hati Pak. Dia lapor. Pak Bejo lapor tangannya. Dulu Pak Bejo kan ditutup nih mulutnya nih, yang ngomong tangannya. Dulu gua pernah jadi sopir. Gua nyatut. Kan mau jadi sopir kan sama bosnya. Laporannya itu dimanipulasi. Lapor di tangan ini. Pernah ngentit duit misalnya kan, lapor dia. Kaki ini dulu, kaki pernah nonton layar tancap. Tuh, saya termasuk karena masih kecil suka nonton layar tancap tuh. Ngelapor semua kepada Allah. Karena mulut pasti bohong. Makanya supaya tangan dan saksi melapor yang bagus-bagus, di dunia tangan dijaga. Apalagi yang dijaga? Kaki juga dijaga. Mulut jaga. Mata dijaga, semua dijaga. Supaya apa? Jangan sama sekali kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena semua itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutin, Pak.
Yang mana ini saya lupa dia. Iya. Wa yu'minu, dan beriman. Beriman kepada apa? Bil mizan. Apa tuh mizan? Mizan itu timbangan. Timbangan di akhirat nanti. Berarti ada timbangan. Tujuannya apa? Menimbang amalan kita, ditimbang nanti. Wa yu'minu bil mizani dzil kaffataini wal lisani. Yang timbangan itu memiliki, zi itu artinya memiliki. Kaffatain itu artinya memiliki dua piringan. Bapak pernah lihat timbangan enggak? Ini di timbangan nih. Gitu. Di sini ada dua piringan. Pernah lihat kan? Dua piringan. Lalu kemudian ada al-lisan. Lisan itu bukan lidah, tapi anak timbangan yang kecil. Satu anak timbangan. Timbangan penyeimbang. Lisan. Namanya disebut dengan lisan. Jangan kita bayangkan seperti timbangan kita, jangan. Karena ini persoalan akhirat. Nanti yang ditimbang adalah amalan-amalan kita tuh. Ditimbang tuh. Yang mana yang paling berat? Kalau kebaikan yang berat, aman kita, Pak. Tapi kalau ternyata yang ditimbang yang berat adalah keburukan-keburukan kita ketika hidup dunia, bermasalah kita nanti. Setelah ditimbang lalu diputuskan. Putusannya apa? Neraka atau surga. Itu baru putusan. Belum dieksekusi. Nanti pas dieksekusi melalui satu jembatan. Namanya as-sirat. Jembatan. Nah, sirat itu tergantung kita. Kalau amalan kita bagus, anjat. Tapi amalan kita bermasalah, jalannya ngesot. Ke suster, ngesot. Jatuh. Jalannya begitu tuh. Tergantung amalan kita, ada yang cepat seperti buruk. Cepat. Berarti ketika dia hidup di dunia, kebaikan mulu dia lakukan. Jadi persoalan bisa menyeberangi as-sirat atau jembatan itu bukan karena usaha kita, tapi karena perbuatan kita di dunia. Maka supaya kita bisa menyeberangi jembatan itu, maka yang kita perbaiki apa? Amalan kita ketika hidup di dunia. Wasifatuhuma, sifat atau karakteristik dari keduanya itu fil idhami, dalam kaitan dengan besarnya itu sebesar apa? Mislu tibaqis samawati wal ardi, seperti lapisan langit dan bumi. Berarti timbangannya gede nggak tuh? Seperti lapisan langit dan bumi, atau piring langit dan bumi itu. Anda bayangkan langit dan bumi itu sifat dari timbangan tersebut terkait dengan besarnya seperti itu. Oh, besar banget itu. Nah, disitulah kemudian tuzanu fihima, tuzanu ditimbang. Fihima di dalam piringan-piringan timbangan tersebut apa? Al-a'mal, amal perbuatan kita. Biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ditimbang amalnya. Amal itu ada dua. Ada amal kebaikan, ada amal keburukan. Kalau amal kebaikan yang kita berat timbangannya, maka selamat kita. Tapi kalau amal keburukan yang berat, maka sengsara kita. Nah, di sini akan dijelaskan nih. Wasonju itu tulisannya bukan. Wasonju, bobot timbangan, as-sonju atau as-sonjatu, bisa dibaca as-sonju atau as-sonjatu, tapi tanya ini enggak ada tamar buto. As-sonju, bobot timbangan itu yauma idzin, pada hari itu, masakiluz zurri wal khardali tahqiqan litamamil adli. Pada hari kiamat nanti atau di hari akhirat nanti, bobot timbangan
atau bobot dari mizan tersebut adalah seperti beratnya seukuran yang dihitung seperti beratnya adzur itu artinya biji sawi. Bapak pernah lihat biji sawi nggak? Pernah lihat? Kecil nggak itu? Kecil. Jadi bobot amalan kita yang sebesar biji sawi tetap ditimbang. Wal khardali sama, khardal dengan dzur itu artinya sama. Itu artinya biji yang paling kecil. Biji sawi disebutkan dua, ad-dzurri wal khardali. Kenapa itu tetap ditimbang amalan meskipun seberat biji sawi? Tahqiqan adalah untuk mewujudkan apa? Litamamil adli, keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Maha Adil, bahkan seberat biji sawi pun amal itu tetap ditimbang dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat Al-Qur'an, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan meskipun seberat biji sawi darah, Allah akan lihat, Allah akan balas. Misalnya niat mau pergi haji, niat tapi niat doang, dapat pahala nggak? Dapat, Pak. Makanya niat, meskipun nggak ada duitnya, niat aja dapat pahala. Tapi niat yang benar diiringi dengan usaha. Ente niat nabung dong. Wah, gua nggak mungkin lah bisa pergi haji. Kenapa? Kerja gua begini. Jangan lihat kerjanya, nabung aja. Kali aja nanti ada yang bantu, kita nggak tahu. Kali aja ada rezeki lain. Yang penting kita niat disertai dengan usaha. Begitu caranya. Bukan cuma niat aja. Gua mau niat ngaji gak ngaji niat mulu. Tapi niat masih lumayan, cuma niat doang kan. Tapi niat yang benar harus disertai dengan tindakan. Nah itu kecil tuh. Apalagi yang dianggap kecil itu adalah, dan tapi itu pahala dihitung oleh Allah. Misalnya ada batu kan kecil. Kasih ini, jangan-jangan nanti orang keinjak kan sakit juga nih. Padahal itu batu kecil, kerikil. Tapi dengan memindahkan ke tempat yang lebih aman, orang nggak mungkin bisa terjadi kecelakaan karena itu dianggap dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan dihitung oleh Allah dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tutrohu itu artinya diletakkan, yang paling tepat diletakkan. Tutro itu artinya dilemparkan gitu. Tapi kita bahasanya lebih enak diletakkan. Sohaiful hasanati. Sohaif itu jamak dari sohifah. Sohifah itu bahasa Arab artinya lembaran. Sohif, suhuf, tahu suhuf kan? Suhuf itu lembaran. Mushaf itu dari kata sohifah. Nanti ada kata sohif, ada orang wartawan namanya sohafi. Kerjaannya itu tadi, kertas, menulis, sohafi. Watutrohu sohaiful hasanati, dilemparkan, diletakkan lembaran-lembaran kebaikan itu fi kaffatin nuri, di sisi timbangan cahaya. Jadi di sisi timbangan cahaya. Ini kan ada kebaikan-kebaikan nih. Misalnya kita selawat, itu kebaikan Pak. Zikir dan sebagainya itu kebaikan mulut. Ada kebaikan tangan bantu orang. Itu ada ditimbang tuh. Ditimbang semua. Makanya jangan menganggap enteng urusan kebaikan. Jangan anggap enteng. Misalnya ada orang nanya sama kita, rumah dia di mana sih?
Kan ada kita malas ku jawab nih, orang nggak turun dari motor katanya. Jawab aja Pak, itu kebaikan tuh. Nah itu nanti bisa memberikan bantuan, memberatkan timbangan itu. Karena membantu orang, jangan lihat dia nggak turun dari motor, kurang adab gitu. Masa mau nanya, kan repot kalau dia turun dari motor kan. Nanya ini apalagi dari mobil. Kan begini aja ngeliat, tahu jalan ini nggak? Ngejawab gue. Dia nggak turun dari mobil, masalah turun dari mobil jadi persoalan kan? Ada begitu nggak? Oh banyak sini. Orang sini banyak begitu modelnya. Wah, gua nggak jawab nih, sok nih sok. Jadi kita yang mengklaim dia, udah menilai dia sok aja. Jawab aja. Oh rumahnya di sana, sana. Itu bagian dari kebaikan Pak. Itu bisa menambah, memperberat timbangan kita. Wa tutrahu sohaiful hasanati fi kaffatin nur. Timbang lembaran-lembaran kebaikan itu diletakkan di bagian kaffatin nur. Kaffah itu seperti kan ada dua ini, timbangan ini nih. Apa ini kaffah ini? Piringan. Ini ada piringan cahaya nih. Piringan cahaya itu adalah piringan yang di situ diletakkan kebaikan. Berarti sebelah kiri ada timbangan apa namanya nih? Keburukan. Taruh itu. Mana yang berat? Kalau ini yang berat, kebaikan aman Pak. Tapi yang berat yang ini nih, celaka aja. Celaka itu sudah. Kenapa celaka? Putusannya apa? Neraka sudah. Makanya orang kalau melakukan keburukan langsung taubat Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim, jangan ngelakuin lagi. Kalau sama orang minta maaf, minta dihalalkan, itu maksudnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda jadi membesar. Nah, kemudian disebutkan fayaskulu bihal mizan. Karena kebaikan-kebaikan itu diletakkan pada piringan cahaya, piringan kebaikan, fayaskulu, lalu kemudian menjadi berat. Biha, dengan kebaikan-kebaikan itu apa yang berat? Al-mizan. Timbangan itu jadi berat. Ala qadri darajatiha. Berdasarkan tingkatan tersebut. Innallahi ta'ala bifadlillah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentu bifadlillah. Semua dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tuh kebaikan. Makanya Pak, hidup nih, sisa umur kita ini kan sisa umur kita ini. Sisa umur kita. Kita ini hidup udah ada berapa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Berarti sisa dong. Nah di sisa umur ini sudah Pak, kebaikan aja yang kita lakukan. Ada duit berapa nih? Udah bantu-bantu orang, sedekah banyakin. Apalagi ngomong dijaga nih mulut. Kalau ada salah sama orang datengin, minta maaf sama dia. Kita ini kan manusia Pak, nggak sempurna. Nggak mungkin. Ustadz juga banyak dosanya, banyak salahnya. Jangan anggap ustadz itu bersih nih, enggak Pak. Banyak juga salahnya. Jangan anggap semua guru, semua ustadz, semua kiai itu bersih dari dosa. Dia punya emosi. Dia punya ada kecenderungan-kecenderungan. Cuma kalau ustadz sama yang bukan ustadz, dia lebih baik ustadz, ya. Betul enggak? Biasanya. Kenapa? Ustadz lebih baik, lebih tahu tuh. Tapi ada juga ustadz yang tahu tinggal ngejalanin kan. Ada juga yang begitu. Makanya jangan menganggap orang suci. Semuanya orang pasti ada dosanya. Nah karena ada dosanya maka minta maaf. Nanti urusan itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Timbangan berat itu karena amalan-amalan kita. Semua itu terjadi bifadlillah, dengan karunia Allah. Kalau Allah enggak karuniai, ente belum tentu ada di sini. Nih masjid ini duduk itu karena Allah. Allah sayang sama ente. Allah sayang sama kita. Kalau Allah enggak sayang sama kita, ada aja halangan. Tuh, ada aja halangan. Nah, berikutnya watutruhu, diletakkan. Sohaifus sayyiati, sohaif lagi lembaran. Lembaran apa? As-sayyiati, yang buruk-buruk tuh. Di mana letakkan? Fi kaffati dzulmati, di piringan dari timbangan yang gelap. Tadi cahaya tapi gelap. Berarti kalau kita gambarkan bersinar ini sebelah kanan, sebelah kiri gelap, timbangannya gelap.
Timbangan yang gelap diletakkan di dalamnya apa tuh? Lembaran-lembaran keburukan. Keburukan kita, Pak, dulu suka nyolong, dosa itu kan. Sholat dulu nggak rapi, nggak bersih, sholatnya nggak bagus. Kadang-kadang kita ninggalin sholat, kejahatan tuh, keburukan, masukin di situ. Kita nyakitin orang dan seterusnya, masukin di situ. Fayukhaffafu bihal mizan, lalu kemudian yukhaffafu menjadi ringan, khafif ringan, khafifah ringan, perempuan yang ringan. Kalau khafifah tuh karena ringan, kurus dia. Kalau ada nama khafifah, artinya kurus kan? Karena artinya apa? Apa artinya khafifah? Ringan. Kalau ada khafifah gendut, nggak sesuai dengan namanya. Khafifah kok gendut? Khafifah harus kurus, karena dia ringan kan? Khafifah. Oh, mungkin maksudnya ringan tangan, ya kan? Bisa jadi. Maka diringankan apanya? Mizan, timbangannya diringan, nggak berat. Jadi kalau dia nggak berat, timbangan jadi ringan, bi'adlillahi ta'ala, dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, supaya timbangan kebaikan kita yang berat, di sisa umur kita ini perbanyak mencari kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kata Allah, nggak usah ente mikirin perdebatan-perdebatan, perbedaan-perbedaan itu. Fokus aja pada fastabiqul khairat. Orang mau ngomong apa, terserah. Orang mau bilang apa, gua nggak peduli. Yang penting gua tetap di jalan al khairat, kebaikan. Kebaikan apa aja? Lagi bengong, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi bengong Pak, jangan bengong mulu, nggak diisi dengan tasbih, salawat, baca Quran. Kosong aja tuh, isi terus tuh. Supaya satu hari ini timbangan kita semakin ingat-ingat, dari mulut kita, pikiran kita, tangan kita semua. Kalau kebaikan itu bisa memberatkan timbangan kita. Tapi kalau seandainya yang diisi dengan keburukan, timbangan keburukan itu menjadi berat, bermasalah. Oleh karena itu maka sekali lagi, dengan iman kepada mizan, timbangan itu maksudnya ente harus membuat rencana hidup di dunia ini memberatkan timbangan kebaikan pada saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir sampai sini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya masih tentang iman dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Sebagai muslim yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus paham. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.